Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan coba dalami salah satu saham yang lagi banyak dibicarakan, PT Super Energy dengan kode saham SURE. Kenapa menarik? Karena di balik kenaikan harganya yang gila-gilaan, ada sebuah cerita yang cukup kompleks. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Nah, ini dia nih dilema klasiknya investor. Di satu sisi, kita lihat ada tanda-tanda perbaikan bisnis yang sangat meyakinkan. Tapi, di sisi lain, kalau kita gali lebih dalam, ada resiko-resiko yang nggak bisa kita anggap enteng. Jadi gimana dong? Sebelum kita terhanyut sama grafik harga saham yang naik turun, penting banget buat kita ingat. Di belakang kode SURE ini, ada bisnis beneran. Ada pabriknya, ada karyawannya, ada operasionalnya. Jadi, yuk kita kenalan dulu sama bisnis inti mereka. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya PT Super Energy ini bisnisnya apa sih? Dan siapa orang-orang penting atau perusahaan penting di belakang layar? Jadi gampangnya, SURE ini adalah pemain di sektor energi, spesifiknya di bagian tengah atau midstream. Mereka mengolah gas alam. Tapi coba deh lihat poin mitra strategisnya. Ada nama Tokyo Gas. Ini bukan nama sembarangan loh, mereka itu raksasa gas dari Jepang. Kehadiran mereka ini bisa jadi semacam stempel kepercayaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang tertarik sama saham ini. Sisi positifnya. Bisa dibilang ini adalah sebuah cerita comeback atau pemulihan keuangan yang kuat banget. Mari kita lihat datanya. Coba lihat angka ini. Ini tanda paling jelas dari pemulihan mereka. Pendapatan di tahun 2025 melonjak hampir 38%. Ini bukan pertumbuhan yang biasa, ini pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan. Pertumbuhannya juga bukan cuma di permukaan. Coba kita gali lebih dalam. Laba kotornya meroket gila-gilaan, lebih dari 700%. Dan yang paling penting, lihat baris EBITDA. Dari yang tadinya minus, sekarang jadi positif. Ini artinya mesin operasional bisnisnya udah mulai panas dan menghasilkan uang lagi. Kerugian bersihnya juga menipis drastis. Keren! Dari pihak internal perusahaan pun, suaranya terdengar sangat optimis. Intinya, mereka percaya diri karena mereka bertaruh pada satu hal yang sangat mendasar. Indonesia butuh gas, dan kebutuhan itu nggak akan hilang dalam waktu dekat. Simpel kan? Oke, cerita pemulihan tadi memang kedengarannya manis banget ya. Tapi seperti biasa, kita harus lihat sisi satunya. Sekarang mari kita balik medalinya dan lihat gambaran yang jujur saja jauh lebih menyeramkan. Dan ini dia bendera merah pertamanya. Utangnya segunung. Rasio utang terhadap modalnya itu hampir 6 kali lipat. Coba bayangkan, untuk setiap Rp1 modal yang mereka punya, ada hampir Rp6 utang. Ini beban yang sangat-sangat berat. Untuk mengukur seberapa bahaya utang segunung itu, para analis biasanya punya alat ukur. Namanya Altman Z-Score. Anggap saja ini semacam alat check-up kesehatan keuangan. Dia bisa memprediksi seberapa besar kemungkinan sebuah perusahaan bakal kena masalah finansial serius. Dan bagaimana hasil check-up untuk SURE? Skornya 1,88. Nah, menurut model Altman ini, angka di bawah 3 itu sudah lampu kuning. Apalagi di bawah 1,8. Ini menempatkan SURE di zona yang berisiko tinggi. Artinya, kalau tidak ada perbaikan signifikan, potensi kebangkrutan itu ada. Risiko berikutnya datang dari hal yang mungkin jarang kita perhatikan, struktur kepemilikan sahamnya. Coba lihat, saham yang beredar untuk publik, untuk kita-kita ini, porsinya kecil banget, cuma sekitar 7,7%. Kenapa ini jadi masalah? Nah, ini dia jawabannya. Ada peraturan dari OJK yang mengharuskan saham yang dimiliki publik itu minimal 15%. SURE masih jauh dari angka itu, dan mereka dikejar waktu sampai Maret 2027. Kalau sampai gagal memenuhi, risikonya bukan main-main, delisting, alias sahamnya bisa ditendang keluar dari bursa. Oke, kita sudah lihat sisi baik dan buruknya. Cerita pemulihan yang indah versus risiko utang dan delisting yang menakutkan. Sekarang kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Dengan semua drama ini, berapa sih sebenarnya harga yang pantas untuk saham SURE? Kalau kita pakai kacamata valuasi yang umum, gambaran yang muncul kurang begitu menarik. Harga sahamnya dihargai sangat mahal kalau dibandingkan dengan penjualan dan nilai aset bersihnya. Apalagi kalau kita lihat perusahaannya ini kan sebenarnya masih rugi, EPS-nya masih minus. Tapi, perbandingan yang paling bikin kaget mungkin ini. Ketika analis mencoba menghitung nilai wajar atau nilai intrinsik SURE, berdasarkan potensi arus kasnya di masa depan, angkanya cuma sekitar 214 perak. Sementara harga di pasar, 2.660. Jomplang banget, bedanya lebih dari 90%.
Jadi, gimana kita harus menyikapi semua ini? Di satu sisi, ada cerita pemulihan yang luar biasa. Di sisi lain, ada utang, resiko, dan valuasi yang kelihatan super mahal. Gimana cara kita mengambil keputusan yang bijak? Begini rangkumannya. Tim Bull atau yang optimis akan bilang, lihat pemulihannya, ada Tokyo Gas di belakangnya. Tapi tim Bear yang pesimis akan teriak, utangnya bahaya, valuasinya nggak masuk akal, bisa di-listing. Keduanya punya argumen yang kuat. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda sebagai investor. Pertanyaan kuncinya sekarang bukan cuma apakah perusahaan ini akan untung, tapi lebih ke dengan semua resiko yang ada, di harga berapa Anda mau membayar untuk ikut dalam cerita pemulihan ini? Nah, itu pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Pikirkan baik-baik.